Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkesempatan berkumpul hari ini. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Apakah akan ada perubahan atau melanjutkan yang lalu. Jadi sebelum kepada perubahannya, kita lebih baik lihat dulu visi, misi, dan tujuan tahun lalu. Ini visi, misi, dan tujuan yang kita rancang waktu itu, kita putuskan bersama-sama dalam masa penggunaan kurikulum Merdeka, sehingga di sini sangat menonjol apa yang menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka itu. Visi SDN Karangraharja 02 menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini kelihatan sekali bahwa pada saat itu kita ingin memiliki lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan di tahun ini kita sudah tidak menggunakan P5 lagi. Jadi profil pelajar Pancasilanya mungkin akan kita ganti dengan yang lebih sesuai. Kemudian misinya SDN Karangraharja 02 yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam untuk dapat mewujudkan yang manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. 2. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang menerapkan kehidupan berkebinekaan global. 3. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang menerapkan kehidupan bergotong royong. 4. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang menerapkan kehidupan mandiri. 5. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang menerapkan kehidupan kreatif. Dan yang keenam, menyelenggarakan pendidikan dasar yang menerapkan kehidupan bernalar kritis. Ini sempurna sekali ya misinya. Kita harapannya tinggi sekali gitu ya. Nanti kita evaluasi apa kita bisa mencapainya. Kemudian yang berikutnya tujuan SDN Karangraharja 02. Tujuannya yaitu 1. Terbentuknya sikap dan perilaku religius. 2. Tercapainya pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, tercapainya sumber daya manusia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, dari kesemua ini mari kita evaluasi bersama-sama apakah visi misi kita ini sudah tercapai, kira-kira berapa persen pencapaiannya pada kelulusan kelas 6 yang lalu. Terutama ini kita targetnya adalah lulusan. Visi menciptakan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan sangat global ya, sehingga kita jabarkan menjadi satu persatu dengan mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Pencapaiannya dengan cara pembiasaan. Dulu sudah terbiasa kita melaksanakan sholat duha pagi-pagi ya, setiap hari Selasa sampai Kamis ya, sampai Kamis. Nah, kemudian hari Jumat kita senam bersama. Kemudian menyelenggarakan pendidikan yang menerapkan kehidupan berkebinekaan global. Kalau ini di sekolah kita memang
tidak terlalu banyak agama ya. Kalau suku mungkin memang banyak, tetapi tidak terlalu, bahkan minoritas sekali non muslimnya di sini. Jadi tidak ada kendala untuk menerapkan ini. Kemudian yang berikutnya menerapkan kehidupan bergotong royong. Mungkin di sini penerapan di dalam kelas itu Bapak Ibu sudah terbiasa memberikan tugas-tugas kepada anak-anak dengan cara berdiskusi atau tugas kelompok. Mudah-mudahan itu jadi dasar ya buat anak-anak bahwa di dalam melaksanakan kegiatan atau menyelesaikan masalah itu bisa bersama-sama dengan yang lain, saling membantu. Kemudian yang menerapkan kehidupan mandiri, misalnya dengan anak-anak itu kadang pada saat sholat bersama itu buka sepatu, artinya dia juga nanti harus bisa memasang sepatu sendiri. Kemudian sholat anak perempuan memakai mukena sendiri, kemudian melipat sendiri. Insya Allah ini bisa kita capai walaupun tidak berdasarkan kuantitatifnya ya. Yang berikutnya kehidupan kreatif. Apa saja nih Bapak Ibu nih yang kreatif nih? Misalnya anak-anak kita biasakan untuk memilih misalnya motif-motif gambar sendiri, memilih tema dari tugas karangan yang diberikan, ya. Kemudian juga membuat keterampilan yang sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ditentukan oleh guru. Kemudian yang terakhir menerapkan kehidupan bernalar kritis. Saya lihat Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya sudah mulai menerapkan, memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya, mengungkapkan pendapat. Bahkan kalau di luar kelas anak-anak udah rame gitu ya, udah mendebat dengan sesama temannya. Nah sampai sini Bapak Ibu, mangga apa ada yang disampaikan mengenai terutama di misi ya, di misinya yang ini. Apakah kira-kira kita sudah cukup berhasil atau belum sampai situ? Itu kalau yang fisiknya tidak dirubah dengan profil dimensi lulusan. Ya, ini kan yang lama Bu. Yang lama ya. Berarti kita menyesuaikan dengan kurikulum baru ya untuk yang tahun ini. Berarti intinya nih bisa kita ubah, disesuaikan. Berarti di sini tuh saya juga sudah berkonsultasi bahwa kalimat atau kata menciptakan ini untuk diterapkan di visi kurang tepat. Jadi visi itu harusnya bukan kata kerja, tetapi capaian. Jadi di sini itu misalnya terciptanya, jadi bukan menciptakan. Nah itu saya juga baru mendapatkan koreksi ya. Terciptanya lulusan yang beriman, misalnya boleh lulusan atau generasi gitu ya. Jadi sasaran kita itu jangan kepada lembaga, misalnya menjadikan sekolah ini, nah itu kurang tepat gitu. Jadi yang kita jadikan sasaran adalah anak-anak siswa. Dalam setiap kegiatan itu tujuannya sasarannya harus ke siswa. Jadi nanti mungkin di sininya jangan pakai kata kerja, tapi sebagai perwujudan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Nah, ayo kita mulai merangkai kata untuk visi. Visi dulu. SDN Karangraharja. Saya sudah membuat sebetulnya Bapak Ibu, tapi nanti tolong dikoreksi, ini baru coret-coretan. Artinya saya ada ide-ide, nanti bisa dikoreksi apabila kurang cocok, kita ini lagi. Mana ya? Ini tampilannya di begini. Mana Bu, tolong. Ke depan itu.
Aku itu tuh bawa kanan. Oh iya, kanan. Kanan. Terus mana? Terus kanan dari sana tadi ke bawah. Kan dari sana tadi. Oh benar itu Nah, ini kan. Nah, mari kita lihat apakah ini yang saya buat ceritanya sudah sesuai atau kira-kira belum. Saya ingin visi misi kita itu mudah dicapai, jadi tidak berlebihan. Kalau yang tadi itu perfect banget, setiap setiap dimensinya ada, tapi mungkin takutnya pencapaiannya tidak berhasil. Jadi sebagai perwujudan dari cita-cita saya, yang kita mendapati kasus anak belum bisa baca di kelas tinggi itu, maka ini yang menjadi acuan saya untuk jadikan visi terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, dan berprestasi. Mengenai hal ini, komentar Bapak Ibu mangga. Ini tuh mengenai berprestasi, rasa-rasanya pendapat saya terlalu tinggi. Ya. Kan tidak mungkin semua anak bisa berprestasi. Ya. Bagaimana kalau diganti dengan bergembira? Sebab kan menurut dari pengalaman mengajar yang berkesadaran, menggembirakan, kemudian setelah kita memahami gitu, yang itu bagaimana kalau dari berprestasi itu bergembira gitu. Berprestasi sama dengan untuk pendidikan. Ya. Cuma kan tidak semua anak berprestasi gitu. Kalau mengejar prestasi gitu ukuran. Tapi bagaimana prestasinya, bagaimana ukuran masing-masing juga. Tapi kalau dilihat berprestasi secara harfiahnya, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang memiliki kelebihan gitu. Kalau yang namanya berprestasi. Nah, kalau untuk terwujudnya peserta didik yang takwa, mungkin insya Allah ya kita dengan usaha kita. Kemudian juga untuk kata cerdasnya, kita juga berusaha untuk membuat anak cerdas. Berprestasi memang iya itu agak berat ya, tapi apa kira-kira bisa memacu motivasi mungkin gitu. Berprestasi tidak hanya di bidang akademik, Ya, bisa begitu. Mangga yang lain bagaimana? Ini dari dari kata berprestasi, memang apa kan berprestasi rasanya itu gimana gitu ya. Saya juga agak khawatir takut tidak bisa mencapai gitu. Maksudnya kalau berprestasi di sini takutnya per individu gitu ya. Ya, dengan istilah alek yang kalimah gitu. Itu mungkin maksudnya ke takwa. Ya, saya juga tadinya begitu. Cuma saya pikir lagi berprestasi ya minimal di kelas sudah prestasi mungkin, dan prestasi itu juga kan anak itu tidak semuanya, maksudnya yang matematika ada yang loyo, bahasanya kurang, matematikanya loyo, itu misalnya anak tuh kayak ada kan salah satu anak kita tuh belajarnya mau males ya, tapi pulsanya bagus gitu kan, itu kan ada tuh, beda-beda ada ya. Masing-masing. Berarti ini dianggap oke ya, sementara nih draftnya. Kemudian untuk mencapai tujuan ini, cita-cita sekolah kita membuat misi. Dengan cara untuk mencapai keinginan di atas itu, kita menumbuhkan keimanan dan ketakwaan yang diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan. Jadi ini insya Allah tidak akan terlalu sulit karena kita pembiasaannya dilakukan setiap hari ya. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara maksimal sehingga mampu mencetak peserta didik yang cerdas. Nah ini mah PR untuk Bapak Ibu guru. Nah kira-kira nih dengan siap tidak melaksanakan KBM yang maksimal? Siap. Sudah membuat
Iya, betul. Kita walaupun merasa maksimal tapi hasilnya maksimal, ya. tapi ya kita berarti sudah maksimal ya. sudah dapat jawab. Yang terakhir, mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk mencetak peserta didik yang berprestasi. Nah, ini kita mendorong dan memfasilitasi. Ada anak yang berbakat di bidang futsal, ya si bintang ayo latihan, pasti segala macam. Ada yang berbakat di bidang pramuka, bagaimana dia tidak kurang kurang menunjang di keluarganya, kita bantu semuanya. Kita mendorong dan memfasilitasi. Insya Allah ya kita bisa ini ya. Ya nanti visi dan misi itu yang kita rancang ini tujuannya di akhirnya adalah supaya kita tuh memiliki peserta didik yang taat kepada agama. Tadi itu ada yang bilang akhlak apa ya segala macam agamis ya. Kemudian juga kita titik beratkan kepada tujuan ini seluruh peserta didik kelas rendah mampu membaca, menulis dan berhitung. Kalau yang poin A memiliki peserta didik yang taat kepada agama. Kalau ketaatan kepada agama yang Maha Esa. Oh iya, kalimatnya ya. Berarti pada ajaran agama itu yang atau pada Tuhan yang Maha Esa ya. Cakap ya Bu digantian taat kepada Allah. Kalau umum sih Tuhan yang Maha Esa. Iya, Cuma nggak kalau enak ya. taat ke agama, Karena kita mau bukan kalau ke agama bukan ketaatan gitu, tapi jalannya menjalankan ajaran kepada Tuhan yang Maha Esa itu melalui agama. Gimana kalimatnya yang enak? Yang Pak Surdi Ya memiliki yang keimanan, ketakwaan gitu kali ya. Iya. memiliki peserta didik yang taat kepada ajaran agama masing-masing. Bukan kalau saya mah. Ya nanti ada bineka yang tadi. Kalau itu kan kalau ketaatan kan kalau di dalam Islam ya. Atillah wa atil Rasul bil amri kan gitu ya di ayatnya kayak gitu ya maksudnya. Jadi ketaatan itu enggak berbentuk agama gitu. Kalau agama nggak bisa ditaati tapi itu melalui agama kita taat gitu pada Tuhan yang Maha Esa kalau saya. Taat kepada Iya, Allah. kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang beragama itu, Hah? yang beragama. Tuhan yang Maha Esa udah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang taat beragama gitu ya. Nah, taat beragama mungkin bisa. Beragama. Enggak, kalau beragama hati-hati. Tuhan juga Enggak, maksudnya tadi Taat beragama. beragama gitu, kalau beragama Iya. umum percaya. Memiliki peserta didik yang taat beragama gitu. Ya, lebih enak ya lebih gitu ya. Peserta didiknya Ya. Kalau ini kayak menurut saya gitu Iya, nyambung ya. ketaatan yang memang melalui agama gitu. religius. Bisa dilanjut? Oke ya, A ya. Yang B-nya berarti itu tadi yang berdasarkan temuan-temuan di rapor pendidikan yang tahun lalu pun emang literasi numerasinya anak-anak kita masih agak kurang. Jadi harapannya ini tujuannya pencapaian visi misi itu supaya anak-anak itu kelas rendah mampu membaca, menulis, berhitung. Kemudian untuk kelas tingginya menguasai perkalian dan pembagian. Ini tolong nih kelas rendah berarti itu ditekankan untuk proses membaca, menulis, berhitungnya. Jangan lupa tuh kelas 1 mah harus ada menulis indah ya. Huruf sambung pakai buku garis 3. Kemudian kelas tingginya perkalian dan pembagian. Seperti yang sudah saya sering dengar nih di kelas tuh suka ada sekarang perkalian tuh
3 kali 5 memang zaman kita kecil dulu kayaknya memang sekali-kali harus terapkan ke anak-anak, mudah-mudahan bisa seperti kita lah cepat menghafal gitu, walaupun sebetulnya yang diperlukan itu konsepnya ya pemahaman, bukan hafalannya. Tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali menghafal pun tidak udah aja ini. Dan yang terakhir memiliki lulusan yang mencapai target kurikulum yang ditentukan. Nah di sini target kurikulum yang ditentukan itu kurikulum yang kita tentukan sendiri pada KSP yang udah kita susun. Jadi bahwa lulusan kita tuh pengennya tuh anak tuh masuk SMP udah pada lancar baca, yang korban-korban COVID dulu tuh supaya berkurang apa efeknya ya. Jadi orang luar tuh nggak tahu lah kalau memang anak itu mengalami kelemahan di bidang literasi numerasi. Jadi bagaimana kerja keras Bapak Ibu semua untuk mewujudkan visi misi ini. Minimal anak-anak kita tuh kalau nggak cerdas banget mah gitu bisa baca, tulis, hitung. Kelas tinggi kalian hafal. Seperti isu-isu di media sosial, banyak sekali anak-anak ini tidak menguasai perkalian, bahkan penjumlahan pun anak SMP tidak bisa. Nah itu saya tidak ingin anak-anak lulusan kita nih mengalami hal yang seperti itu. Insya Allah kalau kita semuanya bekerja keras, satu persatu apa yang kita harapkan ini bisa terwujud. Amin. Dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya tahu Bapak Ibu sudah bekerja keras, tapi kerja keras saja tidak cukup. Maksudnya tetap harus konsisten. Jangan hanya Senin sampai Rabu semangatnya, Kamis sampai Jumatnya nanti harus terus semangat full 1 minggu supaya hasilnya pun nanti tidak mengecewakan. Untuk pertemuan kali ini saya tutup di sini dulu. Kemudian nanti juga saya akan kaji ini apakah kita akan merevisi seperti yang sudah disepakati atau mungkin ada masukan-masukan lain dari Bapak Ibu. Nanti mungkin setelah pertemuan ini selesai ada kepikiran, oh ternyata ini mau saya usul apa gitu, boleh dicatat dan disampaikan ke saya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho Allah. Amin. Cita-cita sekolah kita tercapai, sekolah semakin maju, berkembang, bersama-sama pasti kita bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.